Selamat pagi. Baik, untuk lanjutan dari pengujian hipotesis, maka kita sekarang beranjak pada pengenalan alat uji statistik yang terkait dengan satu sampel. Ya, pertanyaannya nanti adalah kalau satu sampel ada, tentu ada dua sampel dan lebih dari dua sampel. Ya, nah nanti itu belakangan. Saat ini kita akan berbicara dulu terkait dengan uji statistik untuk satu sampel saja. Nah, kalau kita melihat bagian atau penggolongan uji parametrik dan non parametrik, maka masing-masing dari kedua uji tersebut memiliki tools alat uji padanan di masing-masing penggolongan ya. Di parametrik, penggolongannya adalah uji T satu sampel, sedangkan di non parametrik sebenarnya ada cukup banyak, tapi biasanya tiga ini yang sering digunakan, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, uji binomial, dan uji RAN. Nah, dalam penerapannya nanti uji T satu sampel maupun uji-uji yang lain, ini kita akan membandingkan satu set data dengan satu nilai parameter yang sudah ada sebelumnya. Ya, beda halnya dengan uji beda nanti yang dua sampel, kita membandingkan dua set data, dua kelompok data. Ya, tapi kalau di uji statistik satu sampel, maka kita akan membandingkan satu set data yang kita punya dengan nilai parameter yang ada sebelumnya, misal rata, median, atau yang lain-lain ya. Nah, dari sini nanti akan ada fungsi-fungsi spesifik. Misal pada uji non parametrik Kolmogorov-Smirnov biasanya digunakan untuk menguji distribusi dari suatu data. Kemudian untuk uji RAN biasanya digunakan untuk menguji autokorelasi dari suatu data ya. Nah, itu uji secara spesifik. Nanti kita akan pelajari itu. Berikutnya kita akan lihat dari masing-masing uji tersebut, uji T satu sampel contohnya. Nah, di uji satu sampel ini kalau kita lihat sejarahnya silahkan dibaca di sini. Ini dikembangkan oleh William Gosset. Kenapa ada T di sini? Nah, ini karena dia menggunakan nama samaran ya, yaitu student. Dan student itu merupakan huruf akhir dari T, sehingga dikenal lebih banyak adalah uji T, bukan uji Gosset ya. Tapi yang mengenalkan adalah uji William Shelley Gosset. Nah, tujuan utama untuk uji T ini secara intuitif sebenarnya ini tidak hanya uji T, tapi untuk uji-uji selanjutnya, kalau kita lihat tujuan utama kegiatan penelitian itu adalah menemukan prinsip yang dapat diberlakukan secara umum atau yang bersifat universal ya. Artinya saat kita meneliti, maka kita akan mendapat suatu fenomena, suatu penyimpulan yang merupakan intisari dari suatu fakta, suatu fenomena ya. Idealnya secara teoritis seorang peneliti harusnya meneliti keseluruhan objek ya. Tentu kalau memang ideal kita dihadapkan pada satu set kelompok atau satu set individu, semuanya kita pakai sebagai sampel kita ya. Namun terkadang ya, karena kita memiliki keterbatasan, apalagi dalam lingkup area yang cukup luas, kemudian jumlah yang cukup besar, maka kita dibatasi oleh tenaga, biaya, dan waktu. Nah, tentu dengan begitu, maka populasi yang ada ini kita ambil sebagai sampel ya. Kita ambil sebagian sebagai sampel. Namun tentu sampel yang kita dapat atau kita ambil ini harus mampu mengeneralisasi ya. Artinya mampu untuk dikembangkan atau dibawa ke ranah populasi yang tidak akan jauh berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya ya. Nah, oleh karena itu populasi ke sampel kita berbicara lebih banyak nantinya sebenarnya di ranah sampel ya. Oke. Nah, tahapan-tahapan pengujian hipotesis. Nah, untuk uji T ya yang satu arah, tujuan uji T ini adalah untuk melihat apakah satu set data kita memiliki parameter yang sama dengan nilai acuan kita. Nilai acuannya nanti yang telah ada sebelumnya misalkan ya. Nah, karena kita tadi sudah belajar terkait dengan pengujian hipotesis dan jenis-jenisnya, maka kalau kita breakdown
uji hipotesis satu arah dan dua arah. Nah, ini masing-masing memiliki kriteria, ya, memiliki format penulisan yang berbeda-beda. Kalau satu arah, maka ingat di sini bahwa di sini ada lambang, ya. Di sini ada lambang lebih besar atau kurang dari, ini satu arah. Di sini biasanya kita sudah punya asumsi a priori, asumsi awal terkait dengan nilai acuan kita, ya. Nah, tetapi kalau kita tidak memiliki suatu acuan apapun terhadap bagaimana nanti hasilnya, maka gunakan hipotesis dua arah, ya, dimana ciri khasnya adalah ada tanda sama dengan yang ada di sini. Ya, oke, sama dengan di sini. Ini merupakan tidak sama dengan, ini merupakan ciri-ciri atau karakteristik dari hipotesis dua arah. Lalu bagaimana setelah kita mendapat suatu nilai perhitungan, bagaimana kita menentukan apakah dia tolak atau terima hipotesisnya? Maka kita menggunakan nilai p-value atau nilai t-tabel. Nah, ini t-tabel seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, tidak perlu, ya. Jadi nggak perlu, jadi ini jarang dipakai, walaupun memang ada tapi jarang dipakai. Nah, lebih baik gunakan p-value yang lebih praktis dalam hal penerapannya, ya. Ini p-value biasanya muncul pada saat kita menggunakan software statistik yang sudah tersedia di pasaran, ya. Nah, selanjutnya uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov seperti yang tadi saya sampaikan, ini merupakan uji goodness of fit atau uji untuk melihat juga distribusi data, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, uji Kolmogorov-Smirnov juga dapat digunakan untuk menguji satu set data kita dibandingkan dengan data acuan kita, nilai acuan kita, dengan catatan bahwa uji Kolmogorov ini dilakukan di ranah uji non parametrik, ya. Tadi kita bicara parametrik, sekarang kita bicara non parametrik, ya. Nah, bagaimana tahapan pengujiannya? Nah, seperti ini, ya. Tahapan pengujiannya, oke. Ini sudah ada, silakan dibaca. Ini perumusan hipotesis, kemudian penentuan kriteria tingkat signifikansi, kemudian perhitungan statistiknya, bagaimana kita menghitung secara manual sampai diperoleh nilai kritisnya, bagaimana kita melihat kriteria uji hipotesisnya. Nah, berikutnya uji tanda atau sign test. Nah, uji tanda ini juga sama seperti uji Kolmogorov dan uji T, satu sampel di mana ini dilakukan pada satu set data, ya, satu kelompok data. Biasanya digunakan untuk uji autokorelasi, untuk melihat apakah ada korelasi antara amatan, antara subjek, ya, datanya. Nah, ini secara manual, ini seperti ini prosesnya. Jadi ada sign itu tanda, ya, tanda plus, tanda minus, ya. Nanti kemudian apa statistik yang digunakan adalah sigmanya, jumlahnya, tanda plus, jumlah, tanda min. Skala pengukuran minimal berskala ordinal. Nah, sampel itu merupakan sampel acak, ya, yang harus diambil secara random. Oke. Apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah untuk menguji nilai median populasi apakah sama dengan nilai yang kita tentukan atau yang diduga, yang seperti tadi saya sampaikan, ya. Nah, oke, jadi yang pertama tentu sama seperti yang lain, kemudian kita awali dulu dari perumusan hipotesis. Selanjutnya, nah, ini statistik ujinya, ya, untuk uji hipotesis. Oke, kemudian untuk perhitungan secara manual. Nah, ini prosesnya. Jadi ini kita tidak akan lakukan karena kita akan ganti nanti dengan menggunakan software, ya. Sehingga ini daerah penolakan. Nah, ini bagaimana kita bisa menentukan apakah kriteria hipotesis ini diterima atau ditolak hipotesisnya, ya. Oke. Nah, sekian pengantar teori dari masing-masing uji satu sampel, ya. Sekarang kita akan coba praktekkan dan pahami seperti apa sih sebenarnya langkah-langkahnya, sehingga kita bisa menentukan atau mengambil suatu kesimpulan dari pernyataan rumusan masalah yang ada di penelitian kita. Oke, sekian dan terima kasih.